Kondo-san. Putri Salju sangat merindukan 7 kurcaci. Maka dia memutuskan untuk mengunjungi mereka. Dia pun bersiap dan pergi ke desa kurcaci. Penyihir yang tidak sengaja minum ramuan jelek dan menjadi orang paling jelek di seluruh kerajaan sangat marah kepada Putri Salju. Dia sudah menipuku. Dia yang seharusnya menjadi jelek, bukan aku. Tapi kali ini aku akan tunjukkan kepadanya. Ratuku, lihat itu. Putri Salju akan pergi. Dan dia tampak bahagia. Apakah dia sedang bernyanyi? Kelihatannya begitu, Ratuku. Kalau kau mau, aku bisa mematikan volumenya. Aku sangat merindukanmu, kurcaci sayangku. Tapi kita akan segera bertemu. La 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 la. Oh, dia akan pergi ke tempat 7 kurcaci. Bagus sekali. Tunjukkan apa yang kurcaci itu lakukan saat ini. Happy dan Sneezy sedang memetik jamur di hutan. Luar biasa. Mereka berdua akan membawa Putri Salju kepadaku. Selamat malam, kurcaci. Aku akan meninggalkan catatan itu di sini. Dog yang sedang bekerja di sisi lain hutan, dia menyelesaikan tugasnya dan pergi mencari teman-temannya. Happy, Sneezy, di mana mereka? Apa ini? Sementara itu, Putri Salju masih dalam perjalanannya. Itu, aku bisa melihat rumah temanku. Ini sangat menyenangkan. Putri Salju, senang bisa bertemu denganmu. Aku merindukanmu, jadi aku putuskan untuk mengunjungimu. Baik sekali kau ingin datang kemari. Ayo, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku khawatir penyihir sudah menculik Happy dan Sneezy. Dia meninggalkan pesan ini. Putri Salju, jika kau ingin menyelamatkan kurcaci kesayanganmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus menyelamatkan mereka. Mana yang lain? Hanya ada kau dan aku. Kurcaci yang lain sedang bekerja di tambang di gunung. Ayolah, kalau begitu kita tidak punya banyak waktu. Putri Salju dan Dog pergi ke tempat penyihir. Penyihir mengawasi mereka lewat cermin ajaibnya dan tertawa jahat. Aku menunggumu, Putri Salju. Aku punya rencana untukmu. Putri Salju dan Dog bertemu dengan Gagak yang terluka. Kenapa kau tidak terbang, Gagak kecil? Kasihan, kakimu terjerat tanaman ini. Coba kulihat. Jangan khawatir, kami akan membantumu. Sudah, sekarang kau bisa terbang lagi. Putri Salju dan Dog melanjutkan perjalanan, tapi mereka menyadari kalau Gagak itu mengikuti di belakang mereka. Dok, lihat, burung Gagak itu mengikuti kita. Aku ingin tahu kenapa. Sepertinya dia menyukai kita. Akhirnya, mereka tiba di istana penyihir. Kita sudah sampai. Kita harus coba tidak bersuara supaya penyihir itu tidak menangkap kita. Istana ini sama sekali tidak terasa aman. Kita tidak tahu di mana penyihir jahat itu menyekap teman kita. Kita harus segera menemukan mereka. Pintunya terkunci. Ayo kita coba jendelanya. Lihatlah, jendela ini tidak terkunci. Ini dia. Ayo kita masuk. Mereka menyelinap masuk ke dalam istana. Istana ini sama buruknya seperti dia. Hati-hati. Mereka tidak ada di sini. Ayo kita coba ke atas. Shh, pelan-pelan. Ruangan ini gelap sekali. Oh, itu cermin. Aku sudah merasa takut. Kau membuang-buang waktumu. Temanmu tidak ada di sini. Penyihir itu mengurung mereka di gudang bawah tanah. Cermin ajaib milik si penyihir. Dog merasa curiga dengan cermin itu. Hei, kenapa kau membantu kami?
karena aku benci penyihir itu. Tapi sayangnya dia adalah pemilikku. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Cepat, penyihir itu bisa datang kapan saja. Kemudian Putri Salju dan Dog pergi turun ke bawah dan menemukan jalan masuk ke gudang bawah tanah. Ini pasti jalan masuk ke gudang bawah tanah. Ayo buka, cepat. Ya, ini macet. Itu dia. Tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Oh, astaga. Penyihir itu. Cermin itu sudah menipu kita. Aku sedang menunggumu. Kenapa kau lama sekali, ha? Aku mohon, jangan. Tidak. Ketika mereka membuka mata, Putri Salju dan Dog sadar kalau mereka berada di dalam perahu. Kita kenapa? Kenapa tangan kita terikat? Itu si penyihir. Selamat berlayar, teman-teman. Di mana teman kami? Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, mereka akan menjadi pelayanku. Mereka akan bekerja untukku seumur hidup mereka. Sebelumnya, singkirkan sumbatan ini. Hei. Jangan. Selamat tinggal, Putri. Sekarang kau akan pergi dari hidupku untuk selamanya. Perahunya dipenuhi air. Sumbatannya di sebelah sana. Kau harus mengambilnya. Aku tidak bisa meraihnya. Ini si Gagak. Kerja yang bagus. Kita harus membuka tali ini. Kau Gagak yang pintar. Putri Salju menggunakan ember untuk membuang sisa airnya dan mulai mengayuh. Saat mereka tiba di pantai, mereka kembali ke istana penyihir untuk mencari teman mereka. Ayo kita lihat di halaman belakang. Ada sumur di sana. Iya, itu mereka. Hore, mereka menemukan kita. Awas, penyihir. Oh. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kalian berdua bisa selamat? Tidak! Tidak! Tolong! Sepertinya tugas kita sudah selesai di sini. Ayo kita pergi. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, hidup keluarga Stalbaum. Mereka memiliki anak perempuan bernama Clara dan anak laki-laki bernama Fritz. Setiap tahun baru, Clara selalu merasa gembira, sampai dia tidak bisa tidur. Dia tidak sabar menunggu hari esok tiba. Sepertinya waktu berjalan dengan sangat lambat. Oh Tuhan, kumohon dengarlah doaku. Aku ingin besok malam salju turun dan aku bisa mendapatkan hadiah tahun baru yang indah. Akhirnya, tahun baru pun tiba. Mereka menghiasi seluruh rumah dan menghiasi pohon cemara di ruang keluarga. Saat Clara bangun keesokan paginya, dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Doanya terkabul saat dia tertidur. Salju turun sepanjang malam. Semuanya tertutup oleh salju. Kakak beradik itu memandangi salju dari jendela dan menunggu kedatangan paman mereka. Akhirnya, Paman Drosselmeyer muncul dari ujung jalan. Kau bisa melihatnya dari jauh. Di tangannya ada tas besar berisi hadiah. Dia datang Ibu. Paman Drosselmeyer datang. Dan dia membawa tas besar. Pasti ada hadiah untuk kita di dalam tas itu. Cepat, buka pintunya. Di luar sangat dingin, dia pasti kedinginan.
Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Selamat datang, Paman Drosselmeyer. Selamat datang, Paman. Halo anak-anak. Pria tua itu langsung duduk di depan perapian untuk menghangatkan diri. Paman, bisakah kau memberikan hadiahku sekarang? Aku sudah tidak sabar, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku juga. Ayolah, Paman. Baiklah. Aku akan membukanya. Paman mereka membuka tas hadiahnya dan memberi satu kotak besar indah kepada Clara dan satu kotak lagi untuk Fritz. Clara yang membuka kotak itu dengan semangat berteriak gembira saat dia melihat prajurit Nutcracker di dalamnya. Oh, ini adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Clara. Pada saat itu, Fritz yang melihat Clara langsung membuka hadiahnya sendiri. Seekor tikus hitam berpakaian seperti bajak laut muncul dari kotaknya. Tapi Fritz sama sekali tidak suka hadiahnya. Dia menginginkan hadiah milik Clara. Dengan marah, dia melempar tikusnya ke lantai, merebut Nutcracker dari tangan Clara dan melemparnya ke dinding. Matanya dipenuhi oleh rasa iri. Fritz, Aku juga mau Nutcracker itu. Aku tidak suka tikus ini. Kenapa hadiah dari Clara lebih baik dariku? Jangan bicara seperti itu, Fritz. Hadiahmu juga bagus. Pamanmu sudah baik memikirkanmu dan juga membawakanmu hadiah. Sikapmu ini benar-benar buruk. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tikus jelek ini. Clara yang mengambil Nutcracker-nya melihat salah satu tangannya patah. Prajuritku yang malang, tadinya aku ingin berdansa denganmu. Sayang sekali, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain denganmu. jangan sedih, Clara. Aku akan memperbaikinya. Dia akan kembali seperti baru lagi. Jangan khawatir. Paman Drosselmeyer langsung mengambil lem dan memperbaiki tangan Nutcracker. Fritz, apa yang kau lakukan tidak baik. Aku punya banyak boneka prajurit. Tadinya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi kau sudah kehilangan kesempatan itu. Marah dan sedih dengan sikap Fritz, pamannya menyembunyikan kotak berisi boneka prajurit di dalam lemari. Tapi Paman... Itu akan menjadi pelajaran. Malu atas perbuatannya, Fritz tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menundukkan kepala karena malu dan pergi ke kamarnya. Setelah lewat tengah malam, mereka semua pun tertidur. Karena sekarang tahun baru, mereka diizinkan untuk tidur larut. Tapi malam sudah berakhir. Semuanya saling mengucapkan selamat tahun baru dan pergi ke kamar masing-masing. Selamat tahun baru. Clara berbaring di tempat tidurnya bersama boneka Nutcracker. Saat dia baru akan terlelap, dia mendengar suara dari bawah. Penasaran, dia pun turun ke bawah ke ruang keluarga. Di sana, ada pasukan tikus seperti tikus bajak laut yang Fritz dapatkan sebagai hadiah, berkeliaran dan mengacak-ngacak ruang keluarga. Clara, di mana kau? Ayo turun. Clara, dia tahu bajak laut tikus itu mencarinya dan dia sangat takut. Tapi, untuk beberapa saat, dia pun sadar tidak perlu merasa takut dengan mainan tikus kecil. Itu hanya sebuah mainan kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Mungkin kami bisa bicarakan masalah ini. Dia meletakkan boneka Nutcracker di anak tangga paling atas dan turun ke bawah. Dan apa yang dia lihat? Mainan tikus itu menjadi lebih tinggi darinya. Dan bukan hanya mainan itu. Semua perabotan juga menjadi lebih besar. Melihat keadaan dengan cepat, dia langsung tahu apa yang terjadi. Ternyata, dia menyusut. Dia menjadi sangat kecil. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa aku menjadi kecil? Aku harus kabur sebelum tikus itu menangkapku. Tikus-tikus itu semakin mendekati Clara. Kami akan menangkapmu, Clara. Kau akan ikut kami ke kota tikus. Jangan melawan. Cepat atau lambat kami akan menangkapmu. Segera saja, semua mainan yang ada di ruang keluarga itu pun hidup. Tank, meriam, prajurit, boneka bayi, dan boneka binatang semuanya bergerak ke arah tikus bajak laut.
Satu-satunya cara untuk Clara bisa selamat adalah bersembunyi di belakang hadiah di bawah pohon tahun baru. Seperti mainan yang lain, boneka Nutcracker juga hidup, turun dari tangga dan mulai melawan tikus bajak laut. Dia sangat berani. Para prajurit yang Paman Drosselmeyer sembunyikan di dalam lemari juga turun untuk membantu Nutcracker. Tikus bajak laut merasa kaget melihat betapa kuatnya pertahanan para mainan dan bergerak mundur. Lari, selamatkan dirimu. Kita sudah kalah. Tolong! Clara, kau boleh keluar sekarang. Bajak laut tikus itu sudah pergi. Kita sudah menang. Clara keluar dari belakang hadiah tempat dia bersembunyi. Semua sangat gembira dengan kemenangan itu. Aku sangat takut, Nutcracker. Kau menyelamatkanku dari para bajak laut tikus. Terima kasih banyak. Tiba-tiba Nutcracker berubah menjadi prajurit tampan dan membungkuk di depan Clara, mengundangnya untuk mau berdansa dengannya. Maukah kau berdansa denganku, Clara? Oh, dengan senang hati. Mereka mulai berdansa. Dan saat itu, musik yang indah terdengar di ruangan itu. Peri-peri kecil melempar bunga-bunga. Itu adalah bunga ajaib. Dan tiba-tiba, Clara mendapati dirinya mengenakan gaun balerina dan sepatu balerina yang sangat indah. Clara berubah menjadi seorang balerina. Aku sangat mengagumimu, Clara. Kau menari balet dengan indah. Terima kasih. Impian terbesarku adalah bisa menjadi balerina. Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Aku yakin kau akan menjadi balerina yang hebat. Dan nama musik yang sedang dimainkan saat ini berjudul Nutcracker Ballet. Setiap kali kau mendengarnya, ingatlah aku, Clara. Semua mainan lain menatap mereka dengan penuh kagum. Clara menari balet bersama Nutcracker selama berjam-jam. Berputar-putar dengan satu kaki, seakan-akan dia terbang di ruang keluarga. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Clara, ayo bangun sayang, ini sudah pagi. Jadi kau tidur dengan boneka Nutcracker? Selamat pagi, Bu. Aku harap Ibu tidak membangunkanku, karena aku sedang bermimpi sangat indah. Aku menari tanpa henti dengan Nutcracker. Aku menjadi seorang balerina. Benarkah? Kau pasti sangat lelah setelah melakukan semua itu. Ayo, cepat ganti pakaian. Kami sudah menunggumu untuk sarapan. Dia pun mengambil Nutcracker dan mulai menari dengannya. Dia masih mendengar suara musik di telinganya. Seakan-akan mimpinya adalah kenyataan. Nutcrackerku yang tampan. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang tukang kayu bernama Geppetto. Hasil karya yang dia buat disukai oleh semua orang. Tukang kayu yang memiliki kemahiran luar biasa dalam hasil karyanya suka membuat boneka kayu. Tokonya dipenuhi oleh boneka-boneka kayu. Kadang dia akan menjual boneka-boneka itu dan kadang dia menghadiahkannya untuk anak-anak. Keinginan terbesarnya adalah bisa memiliki seorang anak. Ya Tuhan, seandainya aku punya anak yang bisa bermain dengan semua mainan yang kubuat ini, dia juga bisa menemaniku di musim dingin yang panjang. Suatu hari, dia pergi ke hutan. Dia mencari kayu yang bagus untuk dia buat menjadi mainan boneka terbarunya. Nah, ini dia kayu yang aku cari. Padat, tapi cukup lembut untuk bisa diukir. Aku bisa membuat hidung, mulut, dan tangan dengan mudah dari kayu ini. Ini akan jadi boneka kayu yang sangat indah. Dia memikul batang kayu yang dia temukan di pundaknya dan segera kembali ke tokonya dan meletakkan kayu itu di meja kerjanya. Saat dia mulai bekerja,
Tiba-tiba, dia mendengar suara. Oh, dari mana suara itu berasal? Dia kembali melanjutkan memahat kayu itu. Sepertinya aku sedang bermimpi. Tidak mungkin suara itu berasal dari batang kayu. Aku pasti membayangkan saja. Berpikir kalau suara itu berasal dari luar, Geppetto melanjutkan pekerjaannya. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, dia menyelesaikan bagian kepala, tubuh, tangan, dan kaki boneka kayu itu. Dia sangat mengagumi hasil kerjanya. Hasil akhir dari boneka kayu ini indah sekali. Tapi dia butuh pakaian dan sepatu. Dia memakaikan boneka itu pakaian terusan anak-anak dan sepatu yang dia punya di toko. Boneka itu berubah menjadi anak yang tampan. Dia menempatkan boneka itu di atas mejanya. Karena aku tidak punya anak, maka aku bisa berteman dengan boneka ini. Aku harus memberinya nama. Ya, Pinocchio. Namamu Pinocchio, boneka kayu kecil. Dia sedang membersihkan meja kerjanya. Tapi tiba-tiba, dia mendengar ada suara di belakangnya. Selamat malam. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa kecuali si boneka kayu. Dia melanjutkan bersih-bersih. Halo, Ayah Geppetto. Tiba-tiba, Pinocchio lompat dari atas meja turun ke lantai. Mulai berjalan berkeliling di toko. Ya Tuhan, Pinocchio si boneka kayu hidup. Dengan penuh rasa kaget, dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sedang melihatnya. Pinocchio bukan manusia, tapi bisa bicara, berjalan, dan bermain. Hari dan minggu pun berlalu. Geppetto merasa sangat gembira. Pinocchio tidak pernah meninggalkan toko kayu itu. Dia akan membantunya mengerjakan pekerjaannya dan di malam hari, mereka akan duduk dan ngobrol di depan perapian. Pinocchio, tolong ambilkan gergaji itu. Tentu, Ayah. Pinocchio, mana pakunya? Ini dia. Seperti itulah, mereka hidup bahagia beberapa tahun. Sampai tiba saatnya Pinocchio bersekolah. Tapi mereka tidak punya uang untuk membeli buku tulis, pensil, ataupun tas sekolah. Geppetto memiliki jam yang dulu adalah milik ayahnya. Dia membawa jam itu ke toko barang antik, menjualnya, dan memberikan semua uangnya untuk Pinocchio. Pinocchio, ini uangmu. Ini untuk beli barang-barang yang kau butuhkan untuk sekolah. Kau pergilah dan beli buku tulis, pensil, dan tas sekolahmu, dan langsung pergi ke sekolah ya. Pinocchio memasukkan semua uang itu ke sakunya dan pergi ke sekolah. Saat dia keluar dari toko itu, orang-orang melihatnya dan mulai memandanginya. Anak kecil yang aneh, dia mirip seperti boneka kayu, kata mereka. Tidak berapa lama, sebuah tenda warna-warni muncul di hadapannya. Ada kerumunan orang di depannya memberikan uang dan masuk ke dalam. Karena rasa penasaran, dia mendekati pintu itu. Ada badut di pintu depannya. Dia membuat orang-orang tertawa dan membawa mereka yang memberinya uang masuk ke dalam. Tuan, ini tenda apa? Ada apa di dalam? Apa aku boleh masuk? Ini adalah sirkus. Kau tidak bisa masuk kalau kau tidak punya uang. Dia ingat kalau dia punya uang di sakunya yang ayahnya berikan untuk dia pergi ke sekolah. Aku punya uang. Ini dia. Dia masuk ke dalam. Di dalam, ada seseorang yang berdiri di atas sebuah panggung yang bisa membuat boneka bicara dan menari. Itu boneka kayu, sama seperti aku. Merasa gembira melihat sosok yang mirip sepertinya, Pinocchio melompat ke panggung. Dalang boneka yang melihatnya berteriak kaget. Ya Tuhan, boneka kayu itu bisa bergerak sendiri. Aku akan punya uang yang sangat banyak. Hei anak kecil, kemarilah. Ada pertunjukan hewan yang menakjubkan di dalam. Kau mau melihatnya, ha? Benarkah? Tentu saja aku mau. Di mana? Apa di ruangan ini? Pinocchio yang percaya pada si dalang pergi ke ruangan itu.
Tapi saat Pinocchio masuk, si dalang mengunci ruangan itu. Pinocchio yang malang merasa sangat sedih dan dia menangis. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menggunakan uang sekolahku. Aku juga tidak mematuhi perintah ayahku. Sekarang aku ada dalam masalah. Apa yang harus kulakukan? Peri baik hati melihat Pinocchio menangis dengan penuh penyesalan, masuk lewat jendela yang terbuka dan mendarat di meja di ruangan Pinocchio berada. Dengan tongkat sihir dan rambut pirangnya, dia adalah seorang peri yang sangat cantik. Hai Pinocchio, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Tapi pertama-tama kau harus memberitahuku apa yang terjadi. Tapi jangan lupa kau harus mengatakan yang sejujurnya padaku. Ayahku memberiku uang untuk pergi ke sirkus, tapi tiba-tiba pria itu mengurungku di sini. Pinocchio sangat terkejut ketika tiba-tiba hidungnya tumbuh menjadi panjang. Apa yang terjadi? Aku sudah memberitahumu kalau kau harus berkata jujur padaku, Pinocchio. Kalau kau bohong, hidungmu akan terus tumbuh menjadi semakin panjang. Pinocchio meminta maaf dan memberitahu peri cerita yang sebenarnya. Hidungnya pun langsung normal kembali. Pinocchio, kau menyesal karena sudah melanggar perintah ayahmu. Sekarang aku akan membebaskanmu dari tempat ini dan mengembalikan uangmu. Tapi janji kau tidak akan mengulanginya. Kau adalah peri yang baik hati. Terima kasih banyak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku sudah salah karena mendatangi sirkus yang memperlakukan binatang dengan sangat buruk. Aku merasa malu. Peri baik itu membuka pintu yang terkunci dengan tongkat sihir ajaibnya dan membawa Pinocchio keluar dari sirkus itu. Pinocchio pun langsung pergi, bernyanyi riang saat menuju ke sekolah. La 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 la. Saat dengan hati gembira dia berjalan menuju sekolah, seekor rubah dan gagak yang licik menghampiri dirinya. Anak macam apa itu? Dia terlihat cukup payah. Dia mungkin membawa uang. Hei, kau mau kemana? Aku mau ke sekolah. Kau tidak bawa buku, pensil, dan tas sekolah? Bagaimana caranya kau ke sekolah? Aku tidak punya, tapi aku membawa uang. Aku akan membeli semua itu dengan uang ini. Rubah dan burung gagak saling bertatapan dan mulai tertawa jahat. Ini orang yang kita cari-cari. Kita bisa dengan mudah menipu si payah ini. Oh, jumlahnya sedikit sekali. Kau tidak bisa membeli semua itu dengan uang itu, tapi aku tahu sebuah toko di mana semua barangnya murah-murah. Kalau kau mau, berikan uangmu pada kami, dan kami akan ke sana dan memberikan semua keperluanmu dengan cepat. Dan kau akan memiliki uang sisa. Oh, benarkah? Bagus sekali. Terima kasih banyak. Kalian adalah teman yang sangat baik. Kalau begitu baiklah. Kau duduk dan tunggu di bawah pohon ini ya. Kami akan pergi dan membawa semua barang yang kau butuhkan. Pinocchio menyerahkan seluruh uangnya ke rubah dan burung gagak. Dia duduk di bawah pohon dan menunggu. Dia menunggu, menunggu, dan terus menunggu. Setelah beberapa lama, Pinocchio akhirnya sadar kalau dia telah ditipu. Dia sangat sedih memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, peri baik hati pun muncul lagi di hadapannya sambil mengepakkan sayapnya. Kau tidak pergi ke sekolah? Kenapa kau di sini? Kuharap kau masih belum melupakan apa yang terjadi tadi. Tolong, beritahu aku sejujurnya. Merasa malu uangnya telah dicuri, Pinocchio pun berbohong lagi. Aku menjatuhkan uangku dari sakuku. Pinocchio sangat kaget melihat hidungnya kembali memanjang. Aku sudah menyuruhmu untuk berkata jujur, Pinocchio. Kalau kau bohong, kali ini hidungmu akan tumbuh semakin panjang.
Pinocchio meminta maaf dan memberitahu peri baik hati apa yang terjadi. Sekali lagi, hidungnya kembali ke ukuran semula. Terima kasih, tapi aku masih tidak punya uang untuk membeli buku, pensil, dan tas sekolah. Aku merasa malu sekali. Karena kau sudah jujur padaku, uangnya sudah kukembalikan ke sakumu. Tapi jangan kau ulangi lagi. Saat Pinocchio berjalan sambil bernyanyi, tiba-tiba dia berpapasan dengan dalang boneka dari tempat sirkus tadi. Begitu dia melihat Pinocchio yang kabur dari sirkusnya, dia langsung mengejarnya. Kembali kau, boneka kayu nakal, hah? Pinocchio lari dengan perasaan takut, tersandung batu dan jatuh ke laut. Oh! Tolong! 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 Tapi karena dia terbuat dari kayu, dia tidak tenggelam. Saat dia gerakkan tangan dan kakinya supaya dia tidak tenggelam, dia sadar dia sedang berenang. Dia sangat menyukainya, maka dia pun berenang dan terus berenang. Tapi ombak di laut cukup besar pada hari itu. Ombak menyeretnya sampai jauh. Dia terseret menjauhi pantai, dan karena dia menjadi mengantuk dan karena dia tidak bisa tenggelam, dia bisa dengan nyaman tidur di atas air. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat gelap. Hei, apa yang terjadi? Aku ada di mana? Tempat apa ini? Baunya busuk sekali. Saat matanya mulai terbiasa melihat di kegelapan, dia menyadari kalau dia berada di dalam perut seekor ikan paus yang besar. Ternyata paus besar itu sudah menelannya. Geppetto merasa khawatir karena Pinocchio belum pulang ke rumah juga. Dia pergi untuk mencarinya. Dia bertanya ke semua orang yang dia temui. Apa kau melihat anak kecil dari kayu lewat sini? Akhirnya dia sampai di pinggir pantai dan bertanya kepada semua nelayan. Sekitar setengah jam lalu ada anak kecil yang jatuh ke laut di dekat sini. Mungkin itu anakmu. Tolong pinjami aku perahu. Aku akan pergi ke tengah laut. Aku harus menemukannya. Nelayan itu meminjaminya sebuah perahu kecil. Geppetto naik ke atas perahu itu dan berlayar ke tengah laut. Pinocchio, anakku. Pinocchio, kau di mana? Perahu kecil itu tidak bisa melawan ombak, dan kemudian perahu itu terombang-ambing dan terbalik. Geppetto terjatuh di laut. Ikan paus yang menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia berada di dalam kegelapan. Tapi Pinocchio melihatnya dan mulai menangis. Ayah, ayah, kau menemukanku. Aku takut sekali. Pinocchio, anakku, anakku. Ayah, maafkan aku. Aku tidak akan melanggar perintahmu lagi, ayah. Baiklah Pinocchio, kita bicarakan masalah ini di rumah. Sekarang kita harus cari cara untuk bisa keluar dari sini. Ayah, aku akan mencoba sesuatu. Mudah-mudahan ini akan berhasil. Peri yang baik hati, peri yang baik hati, apa kau bisa mendengarku? Ombak membawa suaranya sampai ke telinga peri baik hati. Ya Tuhan, itu suara Pinocchio. Peri pun langsung terbang menuju ke suara itu dan muncul di dalam perut paus. Pinocchio, kau sudah benar-benar menyesal dan aku akan membantumu lagi untuk terakhir kalinya. Ketika dia menyentuh mereka dengan tongkat ajaibnya, mereka mendapati diri mereka di pinggir pantai. Setelah hari itu, Pinocchio menjadi anak yang sangat pandai. Dia selalu dengarkan perkataan ayahnya. Dia pergi ke sekolah dan membantu ayahnya seperti dulu. Peri baik hati akan menguji Pinocchio dari waktu ke waktu. Dia tahu kalau Pinocchio sudah tidak pernah berbohong lagi dan selalu mematuhi kata-kata ayahnya. Dia berkata, sekarang saat yang tepat. Dan suatu malam, dia merubah Pinocchio menjadi anak kecil sungguhan saat dia sedang tidur. Keesokan harinya, saat Pinocchio bangun, dia merasa sedikit aneh. Jantungnya berdetak dan dia merasakan darah mengalir di tubuhnya. Dia tidak lagi terbuat dari kayu, tapi sudah menjadi anak sungguhan.
dia pun langsung lari menemui ayahnya. Ayah, lihat, aku sudah berubah. Ya Tuhan, doaku telah dijawab. Dan sekarang aku punya anak sungguhan. Setelah hari itu, mereka hidup bahagia untuk selamanya. Sekarang Pinocchio bisa menjadi anak yang membanggakan.